Shalom saudara. Sonde terasa kita langsung masuk dalam minggu kedua bulan Maret tahun 2025, yaitu ini adalah minggu kedua, minggu sengsara yang kedua di tahun ini. Dan kalau kita masih ada sampai sekarang, itu sudah cukup membuktikan kalau kita pun hidup dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara kita, maka kita masih ada sampai sekarang. Dan saudara diberkati Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, kita sudah selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Hidup dipelihara Tuhan, tidak selalu kita dalam keadaan dipenuhi dengan susu dan madu. Kadang-kadang susu itu setinggal kaleng saja, susu. Tapi itu mau kasih ingat saya dan saudara bahwa Tuhan itu baik, karena Tuhan kasih kita susu walaupun hari ini tinggal di kaleng. Dan kita harus bersyukur dan percaya bahwa hari esok Tuhan masih akan menyediakan susu bagi kita. Dan kalau hari ini susun ada madu lai, susun ada yang manis-manis lai, itu tinggal lebah saja. Maka kita mau belajar dari sifat lebah yang satu. Lebah itu kalau dia tidak ada madu, dia sudah tidak menggigit. Karena dia menggigit itu hanya karena dia mau menjaga madu dan juga menjaga anak-anak lebah yang baru menetas, itu baru lahir itu. Jadi lebah itu kalau dia tidak ada madu, dia sempat gigit. Kita mau belajar dari lebah. Kalau sekarang atau saat ini kita hidup dalam kekurangan, dalam ekonomi yang menurun, kita satu rumah boleh saling berkelahi, tapi mau saling sayang satu dan lain. Saudara diberkati Tuhan Yesus. Dan untuk hari ini Amsal pasal 6 ayat 23 itu cerita tentang persinahan sebenarnya. Jadi anak-anak muda yang bersinah, yang pergi mencari perempuan-perempuan tidak benar. Tapi persinahan juga banyak cerita dari kita tentang persinahan itu, yaitu bahwa bangsa Israel, orang-orang yang dikasihi Tuhan ini, yang tadinya berjalan dengan Tuhan, berbalik mengikuti dewa-dewa yang lain, berbalik mengikuti ajaran bangsa yang lain, dan tidak mau mengikuti Allah lagi. Itu pun disebut persinahan. Nah, saudara diberkati Tuhan, dalam pasal 6 ayat yang ke-23 di sana, penulis ini mengajarkan kepada kita supaya bunyinya begini saudara. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi saudara diberkati Tuhan, dari satu ayat ini saya mengajak saudara, kita semua untuk kita mau memberi diri untuk taat kepada perintah Tuhan. Karena perintah itu pelita, menerangi saya dan saudara, menerangi jalan kita, sehingga kita berjalan tidak tersandung lagi. Kita akan berjalan dalam terang, kita mengetahui mana yang baik. Terus ajaran itu cahaya. Jadi kalau kita diajar, kita mau memberi diri diajar, karena itu adalah cahaya bagi diri saya dan saudara, yang dimana kita akan lebih tahu yang mana yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, yang mana yang tidak. Dan ini bercerita tentang dampak baik yang akan kita bawakan kepada orang lain. Ada cahaya Tuhan di hidup saya dan saudara yang menjadi dampak kepada orang lain, dan orang lain akan memuliakan Tuhan oleh karena sikap, tingkah laku, perbuatan saya dan saudara, sebab ada cahaya Tuhan di dalam saya dan saudara. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudara berkati Tuhan, teguran yang mendidik, menegur sekalian mengajar, menegur sekalian memberitahukan kenapa boleh, kenapa tidak boleh. Jadi terkadang orang hanya menegur jangan, tetapi tidak memberi alasan kenapa jangan. Kalau kita menegur, kita harus juga memberi alasan kenapa tidak atau kenapa iya. Mendidik, mengajari. Murid-murid di sekolah kalau sering bolos, itu kemungkinan dapat nilai parah atau mungkin tidak naik kelas. Jadi kalau kita mau pintar, kita mau memberi diri untuk dididik, untuk ditegur oleh Tuhan. Jadi Tuhan diberkati Tuhan, sama-sama kita mau memberi diri untuk diperintah, memberi diri untuk diajar, memberi diri untuk ditegur dan dididik. Jangan dengan apapun juga caranya kita dididik, ditegur, buka telinga mendengarkan. Jangan cepat-cepat berpaling dari
setiap teguran yang disampaikan kepada kita. Nah, sudah pasti kita akan mengetahui dengan jelas apa maksud dan tujuan orang yang memberitahukan kebenaran atau mendidik saya dan saudara itu, dan kita akan menjadi lebih baik